saat kita berada di dalam hadirat Allah, segala yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Itulah sebabnya ketika kita ada di dalam hadirat Allah, kita fokus dengan Tuhan, kita melekat dengan Dia. Saudara, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar, tidak ada di tempat lain, hanya ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Breakthrough atau terobosan itu akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh melekat dengan Dia. Dengan pokok anggur kehidupan kita. Waktu kita kafa dengan Dia. Bahkan lebih dalam lagi dikatakan kita bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Maka segala yang terbaik dari Allah, rancangan Allah yang terbaik itu dicurahkan bagi saudara dan saya. Amin. Hari-hari ini kita terus mempelajari pengertian yang lebih dalam lagi tentang maksud dan tujuan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kekasih Kristus, jangan sampai kita kehilangan tujuan Allah dalam hidup kita. Seringkali yang membuat orang lupa dengan apa yang pokok karena terlalu banyak variasi. Betul? Terlalu banyak aksesoris. Coba saudara lihat, banyak orang senang dengan aksesoris. Banyak orang suka dengan variasi. Saya pernah lihat sebuah kendaraan, dimodif sedemikian rupa, dikasih aksesoris luar biasa, dimodif sampai sedemikian rupa, akhirnya nggak bisa jalan, saudara. Betul. Saya bisa ngomong gini karena yang melakukan itu dulu adalah adik ipar saya sendiri. Ya, dia buat sampai katanya diceperin, saudara. Sak ceper-cepernya, saudara. Sampai semut tidak bisa lewat di bawahnya, saudara. Kecoa mentok, saudara. Ya, bayangkan, fungsi utamanya nggak tercapai, tapi enak dilihat. Wih, keren ya. Ini pasti kalau dibawa lari kencang, ngebut kencang, ini stabil. Kapan kencangnya? Jalan aja nggak bisa, saudara. Kebanyakan aksesoris membuat orang lupa dengan apa yang pokok. Saya percaya umat Tuhan di tempat ini mengerti betul bahwa segala sesuatu di luar Yesus itu hanyalah aksesoris saja. Yang paling penting adalah ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan dan rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God's purpose dalam hidup saudara dan saya, tujuan Allah dalam hidup saudara dan saya adalah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Siapa percaya hari depan saudara adalah hari depan penuh harapan? Katakan haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Ketika kita di dalam Kristus dan kita tidak memiliki pengertian yang benar, apa sih sebetulnya yang sedang kita jalani hari-hari ini? Kita akan mudah putus asa, kecewa, patah hati, dan lain sebagainya. Karena apa? Semua yang aksesoris yang jadi pemikiran kita, akhirnya kita lupa tujuan awalnya. Tuhan itu mau memberikan kepada saudara hari depan. Hari depan kita sampai kapan? Selama-lamanya. Jangan berpikir 60-70 tahun itu hari depan kita. Ya, banyak orang setengah mati berpikir tentang masa hidup yang 60-70 tahun ini. Dia lakukan apa saja untuk membuat seolah-olah dia hidup bahagia dalam 60 atau 70 tahun atau 80 tahun. Tapi dia melupakan yang kekal. Jangan lupa ada yang kekal. Katakan bersama saya, ada yang kekal. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akui Tuhan dalam setiap laku kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan menuju ke mana? Hari depan penuh harapan.
Amin. Dia akan meluruskan jalan kita. Jalan yang berlika-liku hanya mempersulit hidup kita. Menyimpang ke kanan atau ke kiri tidak pernah mempercepat tujuan Tuhan tercapai. Tapi ketika kita ada di dalam track-nya Tuhan, haleluya, haleluya, tidak pernah terlambat, semua tepat pada waktunya. Amin. Apapun yang kau beri, semua terbaik bagiku. Karyamu yang ajar, Yesus, nyatalah dalam segenap. Benar nggak nyanyi sesuai dengan hati kita ucapan itu? Dalam segenap hidupku. Artinya nggak ada lagi yang kita singkirkan dari rencana Tuhan. Oh, yang ini urusan Tuhan, yang ini urusan saya. Udah nggak ada lagi, semuanya milik Tuhan. Kekasih Kristus, kita belajar bagaimana kita bisa terus berjalan di dalam track-nya Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima penggenapan setiap janji Allah dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, yang pertama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang memberikan janji itu kepada kita. Kekasih Tuhan, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15, saya ingin saudara melihat di sini Tuhan berjumpa dengan Abraham, bapak orang percaya. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Kaurau. Bagaimana Tuhan itu menuntun Eliezer untuk bisa mendapatkan jodoh bagi Ishak. Ya, Kaurau. Waktu yang tepat, tempat yang tepat. Nah, kita mundur sedikit, saudara. Kita lihat, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, keluar dari rumah keluarganya, dari negerinya, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Abraham tidak pernah tahu negerinya itu seperti apa. Tapi dia percaya sama yang memberikan janji, yaitu Tuhan. Pasti kalau Tuhan janji, dia beri yang terbaik. Amin. Lalu berjalanlah Abraham. Bahkan janji Tuhan luar biasa. Orang yang memberkati engkau akan aku berkati. Orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Luar biasa. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Luar biasa. Lalu berjalanlah Abraham keluar dari negerinya. Dan kalau saudara baca dalam Kejadian 12, 13, 14, saudara akan melihat kemenangan, berkat yang luar biasa menyertai Abraham. Tuhan kalau panggil kita, dia sediakan berkat yang luar biasa bagi kita. Amin. Dia menghadapi bangsa-bangsa di perjalanan dia, dan dia mengalami kemenangan. Saudara tahu kalau namanya kemenangan, artinya segala harta bendanya itu dirampas, saudara. Ya, menjadi milik Abraham, sehingga Abraham semakin kaya, luar biasa. Tapi satu ketika ke dalam Kejadian pasal yang ke-15 ini, saudara, Tuhan hadir kembali kepada Abraham. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi God's purpose, apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupnya. Di dalam pasal yang 15 ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ketika Tuhan berhadapan dengan Abraham, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu nggak keberadaan Abraham? Tahu. Waktu Tuhan bertemu dengan saudara, dia tahu nggak keberadaan saudara? Dan Tuhan bilang begini, fear not, jangan takut. Abraham, upahmu akan sangat besar. Artinya apa saudara? Sebetulnya dalam perjalanan Abraham, ya, sempat juga ngalami takut. Kalau Abraham tidak takut, Tuhan tidak perlu bilang begitu kan? Jangan takut Abraham, upahmu akan sangat besar. Tuhan mengingatkan kembali akan upahnya. Tuhan mengingatkan kembali akan rencananya yang utama. Kenapa Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim? Karena Tuhan sudah menyediakan upah yang besar bagi dia.
Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh pengharapan bagi dia. Abraham di dalam perjalanannya sebagai orang percaya, bapak orang beriman, ternyata bisa juga yang ngalami yang namanya takut. Siapa yang pernah jadi orang percaya nih? Siapa yang pernah ngalami takut? Khawatir. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya juga pernah, saudara. Ya, terkadang takut. Tapi Tuhan kasih kunci begini, saudara. Tuhan kasih kunci. Ternyata saudara kita nggak bisa ngatasi takut kita sendiri. Kita nggak bisa ngatasi kekhawatiran kita sendiri. Yang bisa hanya Tuhan. Jadi kalau saya sudah mulai ngalami seperti itu, saya datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, angkat segala ketakutan dan kekhawatiranku, Tuhan. Apa yang saya rasakan, saudara, langsung hadirat Tuhan itu menyelimuti. Dan betul-betul, saudara, kekhawatiran, ketakutan itu diangkat. Yes. Dan saya merasakan seperti Tuhan ngomong begini, jangan takut. Ini dikatakan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Coba yang tadi bilang merasa khawatir, takut, coba praktek sama-sama. Angkat tangan saudara. Katakan begini, Tuhan Yesus, angkat kekhawatiran dan ketakutanku dalam nama Yesus. Lakukan doa seperti itu. Saudara rasakan? Siapa merasakan di jamaah Tuhan? Ini apa Pak? Puji Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, ku kan berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang topang kita siapa? Yesus, yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Dia yang menggenapi seluruh hukum Taurat, sehingga dia dibenarkan Allah. Kita bersekutu di dalam kebangkitannya, kita juga dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang-orang benar, Tuhan jadi perisai bagi kita. Kita lanjut saudara. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6 baca bersama-sama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham di dalam kegalauan, kekhawatiran, ketakutannya, Tuhan sudah menjadi perisai bagi dia. Tuhan yang membentengi dia dari segala serangan musuh.
Dan Tuhan mengingatkan kembali apa yang menjadi message, apa yang menjadi pesannya, apa yang menjadi tujuannya sejak semula memanggil Abraham itu keluar dari Ur Kasdim. Bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Oleh sebab itu Tuhan membawa dia keluar dan Tuhan berkata, coba hitung bintang-bintang. Dia coba hitung, saya percaya Abraham coba hitung. Dan ketika dia menghitung, dia tidak mampu menghitungnya. Dan ternyata memang saudara, saya baru-baru ini dikirimi sebuah video saudara, tentang alam semesta. Planet-planet yang kita pikir cukup besar dalam tata surya kita, ternyata itu hanyalah bagian kecil dalam sebuah galaksi. Dan ternyata di alam semesta ini ada begitu banyak galaksi saudara. Betapa besarnya Allah yang kita sembah dalam Yesus. Dia adalah pencipta segalanya. Amin. Dia bisa atur semuanya itu dengan baik. Tidak ada satupun yang bertabrakan. Semuanya berjalan dengan sempurna. Satu perkara, tidak mungkin dia tidak bisa mengatur hidup saudara dan saya. Amin. Kalau yang luar biasa saja bisa, masakan hidup kita tidak bisa dia atur. Dia bisa atur semuanya. Dan Abraham menjadi percaya. Lalu itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dengar baik-baik, kepercayaan saudara dan saya itu diperhitungkan. Ketika saudara berkata, Tuhan aku percaya. Tuhan memperhitungkan itu juga sebagai sebuah kebenaran. Amin. Artinya apa? Sesuatu yang bernilai. Kepercayaan saudara dan saya itu tidak sia-sia. Kalau kita percaya sama manusia saja saudara, kita percaya sama janji orang tua kita waktu kita kecil, orang tua kita saja, dia akan berusaha sedemikian rupa untuk bisa memenuhi janjinya. Betul? Kalau kamu nanti makan, ya, nanti papi belikan coklat. Nah, misalnya seperti itu. Dia pergi, orang tua kita pergi, pulang dia pasti bawa coklat buat kita. Betul enggak? Dia akan berusaha, mungkin tadinya sudah sampai rumah lupa dia pergi lagi saudara. Kenapa? Dia terlanjur janji. Manusia saja seperti itu. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya sungguh-sungguh kepada dia. Yang tidak meragukan kemampuannya untuk menyediakan bagi kita. Langkah yang pertama untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, percaya. Katakan bersama dengan saya, percaya. Alkitab berkata begini, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham percaya juga. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Itulah yang Tuhan mau. Kalau sudah lihat semuanya, baru percaya. Itu namanya bukan percaya. Sebab kita hidup ini oleh iman, saudara. Bukan karena melihat. Ya. Di meja saya ini, di mimbar ini sudah ada air minum. Saya tidak perlu beriman lagi. Betul? Untuk meminumnya, tinggal minum. Tapi kalau ini belum ada, boleh saya beriman. Dan pasti Tuhan kirim malaikatnya untuk mengantarkan ke depan. Amin. Haleluya. Tidak pernah terlambat. Haleluya. Saudara percaya. Yang kedua saudara. Di dalam tujuan Allah untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar. Akhirnya dia mendapatkan seorang anak. Siapa namanya? Ishak ya. Jangan yang lain. Betul? Yang disebut anak perjanjian itu cuma Ishak. Anak perjanjian sudah diterima. Luar biasa, senang sekali. Tapi ingat, tujuan Allah dalam hidup Abraham bukan cuma untuk memberikan Ishak loh. Tuhan gak bilang gini, keturunanmu akan satu orang. Enggak. Tuhan bilang keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Artinya apa? Meskipun sudah mendapatkan Ishak, belum selesai tujuan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Tuhan mau memberikan dia bangsa yang besar. Yang jumlahnya tidak terhitung seperti bintang-bintang di langit. Luar biasa. Tuhan tidak mau
Fokus Abraham ini berubah. Harus terus kepada rencananya yang besar. Satu ketika Tuhan tuh ngomong sama Abraham, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Persembahkanlah anakmu yang tunggal itu sebagai korban bakaran bagiku. Sangat jelas, korban bakaran. Artinya apa? Kalau korban bakaran, itu pasti harus melalui proses. Dibunuh dulu, baru dibakar. Nggak mungkin dibakar hidup-hidup, itu begal, saudara. Betul? Itu jangan disebut korban bakaran. Korban bakaran dicurahkan di mezbahnya Tuhan. Darahnya dicurahkan, baru dibakar. Abraham menangkap pesan ini. Lalu apa yang dilakukan oleh bapak orang beriman? Setelah dia mendapatkan apa yang selama ini dia doakan. Saudara mendapatkan apa yang selama ini saudara doakan. Dapat anak perjanjian, dapat yang dijanjikan Tuhan, dapat berkat yang dijanjikan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, persembahkanlah itu sebagai korban bakaran bagiku. Masihkah percaya kepada Tuhan? Masihkah percaya bahwa Allah akan menepati setiap janjinya dalam hidup kita? Ini yang dilakukan Abraham. Dia ambil Ishak dan bersama dengan bujangnya, dia pergi untuk mempersembahkan Ishak. Lalu apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 22? Ini yang mau saya sampaikan sama saudara-saudara sekalian. Kejadian pasal 22, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Abraham benar dalam setiap perkataannya. Kepercayaannya luar biasa. Dan Abraham benar di dalam perkataannya. Coba perhatikan saudara. Waktu dia memberi pesan kepada bujangnya, kepada hamba-hambanya yang mengikuti dia. Dia katakan, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana." Baca bersama-sama. "Kami akan sembahyang, sesudah itu," siapa yang kembali? "Kami kembali kepadamu." Abraham sudah tahu bukan? Yang akan diperintahkan Tuhan untuk dikorbankan siapa? Ishak. Artinya apa? Kalau pergi berdua, kok masih bisa pulang berdua, saudara? Disinilah kepercayaan Abraham cocok dengan apa yang dia ucapkan. Dia sangat percaya Allah menyediakan. Amin. Dia nggak salah dalam ucapannya. Dan yang lebih mengharukan lagi, saudara, coba lihat. Ishak panggil begini, "Bapa." Bapaknya lihat, "Ya anakku." Saya percaya itu kalau dibikin sebuah sinetron, saudara, ya, itu percakapan yang paling mengharukan. Karena si bapak ini sudah tahu perintah Tuhan, bukan? Lalu anak ini bertanya, "Papa, di sini sudah ada sudah ada api, sudah ada kayunya. Lalu di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Perhatikan saudara.
Abraham, Bapak orang beriman, dia berkata dengan luar biasa, Allah yang akan menyediakan korban bakaran baginya anakku. Wow, luar biasa. Seandainya iman Abraham tidak sungguh-sungguh kokoh, saudara, dan perkataannya nggak benar, Papa, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Di manakah korban? Di manakah domba sebagai korban bakarannya? Abraham tidak jawab, dia ambil sapu tangan. Dia akan nangis. Lalu dia berkata, ya kamu inilah korbannya. Kira-kira begitu, saudara. Kalau Abraham berkata seperti itu, saya percaya Ishak kepahitan, saudara. Betul? Ishak bisa kepahitan loh, saudara. Oh, ternyata ayahku mau mengorbankan aku. Kekasih Tuhan, Abraham tidak salah dalam perkataannya. Dan Alkitab berkata di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara orang percaya, berapa sering kita salah dalam perkataan kita? Percaya sih percaya, Pak. Tapi Pak, ini masalahnya beda loh, Pak. Bebannya ini besar. Oh, besar, aku tidak sanggup, Pak. Masa kamu tidak percaya? Oh, aku sih percaya, Pak. Tapi gimana dia yang mulai, Pak? Masa kamu tidak percaya? Oh, aku percaya, Pak. Tapi gimana, Pak? Aku yang diserang ini. Coba saudara, perhatikan. Seringkali orang penuh dengan kelemahan bukan karena Tuhan meninggalkan dia, tapi karena dia salah dalam perkataannya. Dan perkataan kita yang salah itu dicatat oleh si jahat, saudara. Oleh si iblis, pendakwa kita siang dan malam. Dan itu yang akan terus dituduhkan kepada kita pada akhirnya, yang membuat orang Kristen menjadi lemah. Masa sih aku bisa? Kamu pasti bisa. Ah, masa sih? Ya, tapi kita bukan berarti kita menggampangkan segala sesuatu. Artinya saudara sudah melakukan bagian saudara. Ya. Tapi masalah itu belum selesai. Selanjutnya apa? Tetap percaya. Dan di dalam kepercayaan kita itu, apa yang kita ucapkan? Aku pasti bisa. Atau, aduh, mati gue. Mati gue, dicatat benar, mati beneran, saudara. Aduh, habis gue. Apanya yang habis? Tapi bisa gak kita berkata ketika persoalan itu datang, aku lebih daripada pemenang. Amin. Aku pasti bisa. Aku dikuatkan oleh Tuhan, maka aku pasti bisa. Persoalan itu terlalu kecil bagi Allahku yang begitu besar. Dia yang berjanji, dia yang punya rencana yang besar dalam hidupku. Tidak mungkin persoalan ini dapat menghancurkan kehidupanku, karena aku punya Allah yang sanggup menggenapi setiap janjinya. Amin. Perkataan kita. Orang Kristen beriman teguh, tapi kalau salah dalam perkataannya, maka segalanya menjadi runtuh. Tapi ketika Abraham ditanya anaknya, itu bukan pertanyaan yang simpel. Kita bacanya simpel. Tapi pada waktu itu pergumulan, saudara. Itu permasalahan. Siapa yang, Papa, mana domba yang untuk dikorbankan? Abraham tahu persis anaknya ini kok yang Tuhan perintahkan. Tapi dia percaya Allahnya sanggup.
Allahnya sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saya sangat percaya pada waktu Abraham dan Ishak itu sampai dalam tempat percakapan ini, Tuhan tidak perlihatkan ada domba manapun, enggak. Lain halnya ketika sampai di situ ternyata banyak orang lagi mengembalakan domba, apalagi ada domba liar banyak gitu saudara ya. Wah enak ngomongnya, ini pasti salah satu nih, ya. Dan mulai kita mereka-reka, ya kan? Mulai bikin rekayasa. Siapa yang kira-kira jadi kambing hitamnya, kan gitu saudara. Siapa kira-kira yang nanti akan bisa ditangkap sebagai korban bakaran. Enggak, saya percaya Abraham diizinkan Tuhan tidak ada satupun di sana. Domba yang siap untuk dikorbankan, enggak ada. Tapi perkataan dia benar. Bukan hanya perkataannya benar, perhatikan ayat berikutnya, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dengar baik-baik saudara. Abraham bukan hanya benar dalam perkataannya, tapi dia juga taat melakukan perintah Tuhan. Dia juga benar dalam perbuatannya. Ketika dia sudah sampai di tempat di mana dia harus mengorbankan yang terbaik. Ishak itu yang terbaik. Saya percaya harta Abraham banyak, tapi kalau disuruh milih, dia akan tetap pilih anaknya. Betul nggak saudara? Kalau orang tua zaman sekarang beda saudara. Pilih anaknya, lo pilih harta benda. Saya percaya kalau di sini pasti pilih anaknya. Di luar sana lebih banyak pilih harta benda. Betul? Saudara punya berlian. Ada orang yang punya berlian, punya emas. Dia taruh baik-baik, taruh di dalam safe deposit. Supaya apa? Supaya aman, tidak bisa dicolong orang. Tapi anaknya diserahkan sama orang lain, suruh ngasuh sembarangan. Sama kan? Kalau yang berkilau-kilau, masukin safe deposit. Kunci, gak ada orang lain bisa sentuh. Anaknya semua orang bisa sentuh. Halo. Itu artinya apa? Mana lebih penting? Ya, artinya yang disimpan di safe deposit dong lebih penting. Harusnya kan enggak, saudara. Kalau yang benda mati itu saja aku simpan sedemikian rupa, apalagi anakku. Aku proteksi dia, aku jagai dia, aku pelihara dia dengan baik. Tidak sembarang orang aku serahkan. Saya lihat kalau hari-hari ini banyak pengaduan-pengaduan, ya. Ada yang anaknya dianiaya oleh yang mengasuhnya, ya. Ada yang dibawa lari. Coba saudara, setelah dilihat bukan salah yang bawa lari, orang tuanya yang keterlaluan, betul enggak? Dia baru masuk 1 hari, dititipi anaknya, dia pergi kerja saudara. Pulang nggak ada di rumah. Emas dia bisa simpan sedemikian rupa, anaknya sembarang saja dia kasih. Saya tidak berkata bahwa tidak ada orang yang bisa dipercaya, tidak. Tapi artinya lakukan seleksi yang demikian, tanda bahwa dia adalah anak yang berharga bagi saudara. Betul? Bahkan kalau perlu, korbankan yang lain, lakukan itu. Betul? Kenapa? Itu bagian terpenting. Itu yang berharga. Ishak itu berharga. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Allahnya itu segala-galanya bagi dia. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah yang dia sembah dalam. Ya, kalau kita dalam nama Yesus, dia sangat percaya, dia sangat mengasihi Tuhan. Saudara, dia ikat anaknya, dia taruh di atas kayu api. Artinya apa? Perbuatan Abraham cocok, tepat seperti perintah Tuhan.
Dan di saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Ketika dia mau menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan. Lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ketika Abraham mau melakukan eksekusi tadi, malaikat Tuhan berseru dan menahannya. Saudara, ini pertanyaan murid Som ini, saudara. Waktu Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Waktu malaikat Tuhan ngomong seperti itu kepada Abraham, Ishak dengar nggak, saudara? Siapa yang bilang Ishak dengar? Angkat tangan kanan. Yang bilang Ishak nggak dengar, angkat tangan kiri. Yang bingung, angkat dua-dua tangan. Itu namanya hands up. Menyerah. Menyerah sama berserah beda loh, saudara. Ya. Berserah penuh sama Tuhan, sama menyerah itu beda, saudara. Waktu Abraham mendengar malaikat ini berkata-kata, saya percaya Ishak dengar. Karena Ishak dalam keadaan sadar sepenuhnya. Dan Ishak memang harus dengar. Supaya apa? Supaya dia tidak ada kepahitan dengan bapaknya. Betul? Oh, ternyata bapakku ini melakukan perintah Tuhan toh. Selesai. Coba kalau enggak. Sejak hari itu Ishak nggak ngomong sama bapaknya. Karena apa? Kepahitan luar biasa. Gile, gue mau dibunuh. Bayangkan saudara, itu peristiwa yang harus dia dengar. Artinya apa? Di dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga, ketika engkau mendengar firman Allah itu harus disampaikan supaya satu keluarga itu mengetahui, mendengar. Istri tahu, suami tahu, anak-anak tahu. Sehingga apa? Ketika sesuatu terjadi, kita tahu sama tahu. Bahwa ini adalah kehendak Allah, bukan kehendaknya Abraham. Halo? Ini bukan kehendak suami, ini bukan kehendak istri, ini kehendaknya Tuhan untuk kita kerjakan bersama-sama. Jadi nggak ada yang perlu menjadi korban di sana. Atau merasa menjadi korban. Kalau tidak, Ishak gak dengar. Ya. Kita akan dengar kisah yang berbeda. Betul? Ya. Ishak kabur dari rumah. Ya. Kenapa? Jangan sampai kedua kali mau dipotong bapaknya. Ya, untung dia sadar hari ini. Besok bagaimana? Mendingan kita kabur kalau begitu. Tuhan itu memerintahkan kepada ayahnya dan ia harus melakukan. Dia perlu dengar penjelasan dari Bapa. Dia perlu dengar penjelasan dari Allah untuk menyelesaikan itu semua. Betul? Termasuk dalam segala hal. Mungkin ketika seorang suami bertindak dalam rumah tangganya, mendisiplinkan anaknya. Anak perlu tahu kenapa dia didisiplin oleh ayahnya. Dia perlu tahu karena ayahnya sangat mengasihi dia dan ayahnya itu taat kepada firman, maka dia harus didisiplin. Harus tangkap. Jangan simpan kepahitan. Oh, ternyata bapakku kejam ya.
Pergi ke tetangga, cerita di sebelah. Dia harus mengerti. Amin. Kalau sama-sama ngerti, enak. Suami istri kalau sama-sama ngerti firman gak akan bertengkar. Ini gara-gara elu sih nih, kita jadi rugi. Ini gara-gara elu nih. Yang satu juga bilang gitu, enggak, kan aku udah minta. Wah, udah ribut saudara. Tapi coba kalau sama-sama datang di hadirat Tuhan, ternyata semua masalah yang kita hadapi ini terjadi atas seizin Tuhan loh. Langsung gandengan tangan, pelukan, doa bareng saudara. Betul gak saudara? Dan ketika dua orang sepakat di antaramu berdoa meminta apa saja, mujizat Allah akan terjadi dalam keluarga tersebut. Amin. Haleluya. Tapi coba, ketika sudah banyak persoalan, banyak masalah, ini bertengkar lagi saudara. Lemah. Sudah hancur duluan. Iblis cuma begini sudah di luar. Dia belum ngapa-ngapain, rontok sendiri saudara. Dan seringkali kan memang begitu. Iblis sebenarnya belum ngapa-ngapain. Dia lagi jalan-jalan. Orang Kristen bertengkar sendiri, saudara. Lalu bilang gini, dalam nama Yesus, iblis kami usir keluar. Iblis bingung, gue belum ke situ kok. Ya. Aku belum visit ke situ. Dia memang akan berjalan keliling, saudara. Tapi aku belum nyampe, jadwalmu masih besok. Ini meringankan pekerjaan iblis. Ya, harusnya besok dia visit, anak Tuhan sudah jatuh sendiri, saudara. Lalu anak Tuhan bilang, iblis ini yang salah. Iblis yang salah. Ya, kekasih Kristus. Ishak dengar. Oleh karena itu mereka terjadi pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Amin. Tuhan menyediakan. Abraham berkata begini, Tuhan menyediakan. Dalam bahasa aslinya adalah Yehovah Jireh. Ini pertama kali dalam Alkitab dituliskan. Pertama kali disebutkan tentang Yehovah Jireh. Amin. Allah yang menyediakan. Siapa percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah kita juga. Dia juga Allah yang menyediakan bagi saudara dan saya. Berikan kemuliaan meriah bagi Allah kita. Di mana dia sediakan? Di atas gunung Tuhan. Tuhan menyediakan saudara dan saya segala yang menjadi kebutuhan kita di atas gunungnya Tuhan. Coba baca tadi. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Karena itu ketika kita ada dalam satu kebutuhan yang mendesak, ada keperluan yang sangat urgent, jangan cari tempat lain, naik ke Gunung Kudus Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Yehovah Jireh, Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Tapi kalau kita salah tempat, makanya pertolongan rasanya kok jauh banget ya. Karena kita salah tempat. Kita bukan mencari Tuhan, kita mencari manusia. Kita pikir manusia bisa bela kita, manusia bisa jadi penolong bagi kita. Ya. Kalau kita diserang, kita cari orang yang lebih kuat, kita gandolin orang itu. Kita mengandalkan orang itu untuk bisa mengalahkan musuh kita. Yang terjadi adalah mereka bertengkar, kita yang babak belur, saudara. Betul? Tapi kalau kita malah datang selalu sama Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Katakan tidak ada. Betul? Jika Allah di pihak saudara, siapa lawan saudara? Tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau saudara menjadi lawannya Tuhan, siapa yang bisa tolong kita? Tidak ada juga. Karena itu jangan jadi lawannya Tuhan. Artinya bertentangan dengan firman Allah. Kalau saudara lihat, ternyata saudara, Tuhan itu punya rencana yang begitu luar biasa dalam hidup setiap anaknya. Saudara dan saya. Saya pelajari tentang kitab Kejadian pasal 15 ini saudara. Saya baca terus sampai ke bawah. Ternyata saudara dikatakan, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi bangsa itu
akan berada di negeri asing 400 tahun lamanya. Tapi bangsa asing itu akan aku hukum, kata Tuhan. Dan bangsa itu, bangsaku, kata Tuhan, mereka akan keluar dari sana dengan membawa banyak harta benda. Loh, ini kejadian waktu ngomong sama Abraham loh, saudara. Dalam Kejadian pasal yang ke-15, itu belum ada cerita bangsa Israel diperbudak di Mesir, ya kan? Belum ada, tapi Tuhan sudah ngomong sama Abraham. Dan sesungguhnya itulah yang terjadi, bukan? Ternyata orang Israel ada di tanah Mesir 400 tahun lamanya. Dan sesudah itu bangsa Mesir memang dihukum oleh Tuhan. Dan mereka keluar dari sana membawa banyak sekali harta benda yang indah-indah. Kalau kita lihat, Tuhan itu merencanakan detail. Apa yang akan terjadi di masa depan kita begitu detail. Dan rancangannya buat saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan. Gak usah khawatir. Betul? So, pasti ada anak-anak Tuhan juga yang mencurigai Tuhan. Ya kalau rancangannya baik Tuhan. Katanya aku suruh ikut rencana Tuhan. Kalau baik, kalau tidak baik bagaimana? Pasti baik. Amin. Belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau, tapi pasti yang terbaik. Ya. Karena yang kita mau itu belum tentu yang terbaik. Ya. Kita hanya bisa memikirkan sampai yang baik saja. Tapi Tuhan dari sorga, Dia mengatur yang terbaik buat saudara. Masih percaya sampai hari ini? Jangan kehilangan tujuannya Allah dalam hidup kita. Jangan sampai aksesoris menjadi begitu penting, variasi menjadi begitu penting, yang utama justru tidak terperhatikan. Yang utama dalam hidup saudara dan saya adalah bagaimana seluruh kehendak Allah itu digenapi. Amin. Jangan berpikir jangka pendek. Oh, kalau rencana Allah digenapi, besok aku menang tender. Kalau nggak menang tender, berarti rencana Allah nggak digenapi. Nanti dulu. Kita kadang-kadang berpikir untuk sesuatu yang kecil. Tuhan bilang, enggak, engkau nggak usah menang yang itu. Engkau menang nanti. Tunggu 2 minggu lagi. Ternyata lebih besar yang kau dapatkan. Amin. Tapi ternyata dalam perjalanan 2 minggu tadi, apa yang dialami? Karena nggak dapat yang kecil, kita mulai frustasi. Kita mulai bilang, kalau gitu nggak Tuhan-Tuhanan deh. Percuma nih, ikut Tuhan. Akhirnya yang 2 minggu tadi mundur jadi 2 tahun. Kenapa? Betul. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai selama-lamanya tetap Yesus. Amin, berikan kemuliaan meriah bagi Allah kita. Kalau Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara, apalagi cuma memberkati saudara. Itu perkara yang sederhana buat Tuhan. Dia merelakan hidupnya buat saudara dan saya kok. Bukan hanya sekedar merelakan, tapi Dia menanggung hukuman. Ya. Betul? Menanggung hukuman itu yang berat. Taurat Tuhan diberikan bukan untuk menyelamatkan kita. Taurat Tuhan diberikan untuk menunjukkan betapa mulia dan kudusnya Tuhan. Itu standar kekudusan Tuhan. Dan tidak ada manusia yang bisa menggenapinya. Karena tidak bisa menggenapinya, disebut berdosa, hukuman dosa, jelas maut. Dan Tuhan sudah menjatuhkan hukuman itu kepada siapa? Yesus. Waktu kita bersekutu dengan kematian Kristus, artinya kita juga sudah menanggungnya. Jadi engkau tidak perlu menanggung lagi. Sudah, Yesus sudah menggenapi. Korban Yesus itu sempurna. Amin. Korban Yesus 1 kali di kayu salib itu sempurna. Ya kan? 5 korban. Korban sajian, korban bakaran, korban penebus dosa, korban penebus salah, korban bakaran, 5 korban semua saudara dijadikan satu oleh korban Yesus 1 kali di kayu salib. Dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore tergantung di kayu salib. Itu melambangkan korban pagi dan korban petang yang biasanya dilakukan di bait suci, digenapi Yesus 1 kali di kayu salib. Tidak ada yang bisa
menambahi korban Yesus lagi sempurna. Dia sudah lakukan itu bagi saudara dan saya. Apalagi untuk memberikan yang lainnya. Pasti dia genapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kekayaan dia berikan bagi kita semua. Dia Allah yang luar biasa. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Saudara, jangan kehilangan tujuan Allah. Kalau hari-hari ini fokus kita mulai melenceng daripada fokus kepada Tuhan, mari kembali kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.